Playoff Piala Dunia baru saja dimulai, dan Indonesia langsung dihadapkan pada tantangan berat, Oman National Football Team. Tapi di balik tekanan itu, ada satu langkah cepat yang langsung mengubah situasi. PSSI langsung membuat sebuah kejutan besar yang membuat dunia Asia gempar dengan mempercepat 3 pemain top Eropa. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan komen Garuda Mendunia di bawah. Menjelang laga playoff Piala Dunia melawan Oman National Football Team, perhatian tidak hanya tertuju pada pertandingan itu sendiri, tapi juga pada keputusan besar yang diambil sebelumnya. Kedatangan 3 pemain naturalisasi, Luc Vickers, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk, menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kedalaman skuad. Namun tantangan utamanya bukan sekadar kualitas individu, melainkan bagaimana mereka bisa cepat beradaptasi dengan sistem yang sudah dibangun. John Herdman memahami bahwa waktu persiapan terbatas, sehingga pendekatan yang diambil cenderung pragmatis. Tidak banyak perubahan besar dalam struktur tim, melainkan penyesuaian peran agar pemain baru bisa langsung berkontribusi tanpa mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Fokus utama ada pada organisasi permainan, disiplin posisi, dan efisiensi dalam memanfaatkan peluang. Menghadapi Oman National Football Team yang dikenal solid dan disiplin, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan momentum. Laga seperti ini biasanya ditentukan oleh detail kecil, konsentrasi, komunikasi antar pemain, dan kemampuan menjaga stabilitas sepanjang pertandingan. Karena itu, Herdman lebih menekankan kesiapan mental dan pemahaman taktik dibanding eksperimen. Dalam konteks ini, kehadiran Luc Vickers, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk dilihat sebagai tambahan opsi, bukan solusi instan. Mereka bisa memberi variasi, menambah kedalaman, dan meningkatkan kualitas di beberapa posisi, tapi hasil akhir tetap bergantung pada kerja tim secara keseluruhan. Playoff seperti ini jarang ditentukan oleh satu momen spektakuler, tapi lebih sering oleh konsistensi sepanjang pertandingan. Jika Indonesia mampu menjaga struktur permainan, meminimalkan kesalahan, dan tetap disiplin dalam menjalankan rencana, maka peluang untuk bersaing tetap terbuka. Dan disitulah nilai sebenarnya dari keputusan-keputusan yang diambil menjelang laga ini akan terlihat. Jika melihat secara objektif, perbandingan antara Timnas Indonesia dan Oman National Football Team menunjukkan dua karakter tim yang cukup berbeda. Oman datang dengan pengalaman yang lebih matang di level internasional, dengan struktur permainan yang sudah terbentuk dalam waktu lama. Mereka dikenal disiplin dalam bertahan, rapi dalam menjaga jarak antar lini, dan cukup efektif dalam memanfaatkan situasi bola mati. Stabilitas ini membuat Oman jarang melakukan kesalahan sendiri, sehingga lawan harus bekerja ekstra untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Indonesia berada dalam fase perkembangan dengan pendekatan yang lebih dinamis. Dengan tambahan pemain seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Luc Vickers, kualitas individu di beberapa lini meningkat, terutama dalam hal distribusi bola, duel fisik, dan fleksibilitas peran. Namun, tantangan utamanya adalah konsistensi dan chemistry, mengingat kombinasi pemain lama dan baru membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu. Dari sisi pendekatan permainan, John Herdman kemungkinan akan menghindari risiko berlebihan. Menghadapi tim seperti Oman, menjaga keseimbangan lebih penting dibanding bermain terlalu terbuka. Indonesia perlu memastikan organisasi tetap rapi, tidak mudah kehilangan bentuk saat transisi, dan mampu membaca tempo permainan dengan baik. Sementara itu, Oman kemungkinan akan bermain lebih sabar, menunggu kesalahan, dan memanfaatkan momen-momen kecil. Mereka tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, tapi cukup efisien dalam mengonversi peluang. Ini berarti Indonesia harus disiplin selama 90 menit penuh, karena satu kelengahan saja bisa dimanfaatkan lawan. Secara keseluruhan, pertandingan ini bukan soal siapa yang lebih heboh, tapi siapa yang lebih stabil dan minim kesalahan. Indonesia punya potensi untuk bersaing, terutama dengan tambahan kualitas baru, tapi Oman tetap unggul dari sisi pengalaman dan kematangan tim. Jadi kuncinya ada di eksekusi. Kalau Indonesia bisa menjaga struktur dan bermain sesuai rencana, peluang itu tetap ada, meski tantangannya jelas tidak ringan. Kalau dilihat dari sisi ranking, perbedaan antara Indonesia dan Oman National Football Team memang cukup terasa. Oman dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil di papan tengah Asia, biasanya berada di kisaran 70-90 besar dunia, sementara Indonesia masih berada di bawahnya, umumnya di kisaran 130-150 dunia. Selisih ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan konsistensi performa, pengalaman bertanding, dan kualitas lawan yang sering dihadapi. Namun penting dipahami, ranking FIFA bukan penentu mutlak hasil pertandingan. Sistem ranking lebih banyak dipengaruhi oleh hasil jangka panjang,
bukan kondisi satu pertandingan spesifik. Dalam konteks playoff, faktor seperti kesiapan tim, kondisi pemain, dan strategi pelatih seringkali lebih menentukan dibanding selisih ranking itu sendiri. Indonesia memang berada di posisi underdog jika melihat angka tersebut, tapi justru disitulah keunggulannya. Tekanan lebih besar ada di pihak Oman yang secara ranking diharapkan menang. Sementara Indonesia bisa bermain lebih lepas, dengan fokus pada disiplin taktik dan efisiensi permainan. Di sisi lain, selisih ranking ini tetap jadi pengingat bahwa Indonesia harus ekstra rapi dalam bermain. Tim dengan ranking lebih tinggi biasanya lebih konsisten dalam menjaga tempo, lebih jarang melakukan kesalahan sendiri, dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Jadi jika Indonesia ingin menutup gap tersebut, kuncinya ada di hal-hal dasar, organisasi permainan, komunikasi, dan fokus sepanjang pertandingan. Singkatnya, secara ranking Oman memang unggul. Tapi dalam satu laga playoff, hasil tidak ditentukan oleh angka di atas kertas, melainkan oleh siapa yang lebih siap, lebih disiplin, dan lebih tepat dalam mengambil keputusan di momen penting. Ketika undian mempertemukan Indonesia dengan Oman National Football Team di babak playoff, situasi langsung menjadi serius. Oman bukan lawan yang bisa dianggap ringan, mereka lebih stabil secara ranking dan pengalaman. Menyadari hal itu, PSSI bergerak cepat, tidak menunggu waktu habis begitu saja. Keputusan strategis langsung diambil, memperkuat skuad dengan 3 pemain naturalisasi dari Eropa, Luc Vickeri, Dean Zandbergen, dan Pascal Struij. Langkah ini bukan tanpa risiko. Waktu persiapan yang terbatas membuat proses adaptasi menjadi tantangan utama. Namun di sisi lain, tambahan kualitas dari ketiga pemain tersebut memberi opsi baru bagi tim. Bukan untuk mengubah segalanya secara instan, tapi untuk menambah kedalaman dan fleksibilitas dalam menghadapi laga sekrusial ini. Di bawah arahan John Hertman, pendekatan yang diambil tetap terukur. Fokusnya bukan pada perubahan drastis, melainkan memastikan semua pemain memahami peran masing-masing. Menghadapi Oman National Football Team, kunci utamanya tetap sama, disiplin, organisasi permainan, dan kemampuan menjaga konsistensi sepanjang pertandingan. Playoff seperti ini jarang dimenangkan oleh tim yang paling ramai diperbincangkan, tapi oleh tim yang paling siap. Dan dengan langkah cepat yang diambil, Indonesia menunjukkan satu hal. Mereka tidak datang ke playoff ini untuk sekadar mencoba, tapi untuk benar-benar bersaing. Di tengah persiapan yang terus berjalan, perhatian kini tertuju pada satu hal krusial, pengumuman resmi dari FIFA dan AFC terkait lokasi pertandingan playoff. Keputusan ini bukan sekadar formalitas, tapi bisa sangat menentukan jalannya laga. Apakah dimainkan di venue netral, atau salah satu tim mendapat keuntungan sebagai tuan rumah, semuanya akan berpengaruh pada atmosfer, tekanan, bahkan pendekatan taktik yang digunakan. Bagi Indonesia, ini menjadi faktor penting. Jika pertandingan digelar di lokasi netral, maka kedua tim memulai dari posisi yang relatif seimbang. Namun jika harus bermain di kandang Oman National Football Team, tekanan tentu akan meningkat, dukungan supporter, kondisi cuaca, dan adaptasi lingkungan bisa menjadi tantangan tambahan. Sebaliknya, jika Indonesia mendapatkan keuntungan lokasi yang lebih bersahabat, itu bisa jadi dorongan besar dari sisi mental. John Hertman sendiri dipastikan sudah menyiapkan beberapa skenario. Ia tidak hanya mempersiapkan tim untuk satu kondisi, tapi untuk berbagai kemungkinan, mulai dari adaptasi cuaca, ritme permainan lawan, hingga cara mengelola tekanan di luar lapangan. Ini penting, karena di level playoff seperti ini, faktor non-teknis seringkali sama pentingnya dengan kualitas permainan itu sendiri. Di sisi lain, keputusan lokasi ini juga akan menentukan bagaimana 3 pemain baru, Luc Vickeri, Dean Zandbergen, dan Pascal Struij, beradaptasi. Bermain di lingkungan baru dengan tekanan tinggi jelas bukan hal mudah, tapi disitulah pengalaman dan mental mereka akan diuji. Dan sekarang, semua tinggal menunggu satu pengumuman. Karena setelah lokasi ditetapkan, tidak ada lagi yang bisa ditunda. Semua persiapan akan mengarah ke satu titik. Pertandingan yang akan menentukan segalanya.